Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Kita masih di tempat kediaman Ustadz Husein Alatas di gazebo-nya. Kita akan membahas soal ulumul Quran. Dan kali ini kita akan mengambil tema tujuan hidup. Masya Allah, tujuan hidup ya. Alhamdulillah Ustadz Husein sudah berada di sini. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz Totong ya. Alhamdulillah. Oke sebagai pengantar tapi kita baca Al-Fatihah dulu ya. Baik, sama-sama mari kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam menyerap ilmu yang disampaikan. Baik, sebagai pengantar, Ustadz Totong akan menyampaikan tujuan hidup. Silakan Ustadz Totong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Assalamualaikum kiram al-habib Husein Alatas, Ustaz Muhammad Krisna dan para pendengar Reza ya, para pendengar pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari yang cerah, yang sejuk ya Bib ya. Merupakan nikmat dari Allah, suara burung juga ya terdengar. Merupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri tentunya itu. Pagi hari ini kita akan membahas tentang tujuan hidup ya. Ini materi yang sangat luar biasa, yang sangat utama, memberikan pelajaran buat kita semua agar tujuan hidup kita ini tidak salah ya, tidak keliru, agar tujuan kita itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hakikatnya hidup yang dilalui oleh manusia ya, kalau tidak mengacu kepada kitab suci Al-Quran, itu dalam kegelapannya Bib ya. Dan kegelapannya itu bukan hanya kegelapan, tapi kegelapan yang berlapis-lapis ya. Yaitu kegelapan dalam kesesatan, kegelapan dalam murka Allah, dan yang lebih ngeri lagi adalah kegelapan dalam siksa api neraka. Kalau tidak kembali kepada kitab suci Al-Quran. Mungkin nanti juga dibahas sedikit Bib mungkin ya, supaya tujuan hidup manusia itu benar-benar fokus ya, ibadah kepada Allah dalam konteks yang luas ya. Mungkin perlu juga diperkenalkan tentang manusia itu sendiri Bab ya. Kalau kita lihat dari segi literatur, itu tidak ada yang mampu memberikan penjelasan tentang manusia kecuali kitab suci Al-Quran ya. Termasuk di dalam bahasa Indonesia manusia ya. Kalau bahasa Sunda agak banyak, tetapi ya artinya tidak terinci ya. Di bahasa Sunda itu manusia itu jalmi. Yang lebih kasar Pak, wawedi gitu. Itu bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah ternyata dalam bahasa Al-Quran itu diberikan rincian yang sangat luas ya. Yaitu manusia itu yang saya baca, mungkin nanti dijelaskan sama guru kita ya, supaya manusia itu sadar bahwa manusia itu ada sebagai basar ya. Basar itu adalah sebagai makhluk fisik ya. Kemudian sebagai Bani Adam.
keturunan Nabi Adam, bahwa manusia itu keturunan orang baik, harusnya jadi orang baik gitu ya. Kemudian manusia sebagai anas ya, sebagai makhluk sosial. Nah, bagaimana manusia sebagai makhluk sosial yang harus dijalani dengan sebenarnya sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah sebuah makhluk yang sangat mulia tentunya. Bukan membuat kerusakan, bukan membuat ketidakbaikan gitu. Kemudian al-insan, manusia sebagai makhluk spiritual untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit gambaran tentang manusia, bahwa kita adalah manusia, jangan sampai lepas daripada kemanusiaannya gitu. Karena sempat Habib sampaikan juga bahwa ketika manusia terlepas daripada kemanusiaannya, kal an'am balhum adol ya, seperti binatang bahkan lebih sesat dari binatang. Ini sebuah pengantar bagi kita semua, khususnya para pendengar dan pemirsa Rasil TV, agar kita itu tidak lupa tentang tujuan hidup yang sebenarnya pada hakikatnya adalah hanya ibadah kepada Allah. Nah, untuk lebih luasnya tentunya kita simak ya uraian dari guru kita, agar kita benar-benar tujuan kita fokus ya, tidak tergoda oleh godaan-godaan dunia. Ini sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Wala tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Waghfir lana wa liwalidayna wal mu'minin yawma yaqumul hisab. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Itu juga Ustadz Otong yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna Neza, dan semua kru Rasil dan semua orang yang memberikan sahamnya dalam perjuangan kita. Demikian pula doanya seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tujuan hidup manusia, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran. Demikian pula yang disampaikan oleh para nabi satu demi satu hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan sama, tidak berbeda. Sebelum saya berbicara tentang tujuan hidup manusia sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Begitu pula penciptaan jin, penciptaan langit, bumi, dan seluruh isi. Begitu pula tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Tujuan diturunkannya kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Semua dalam rangka untuk menerangkan kepada umat manusia, termasuk juga jinnya, tujuan hidup yang sebenarnya.
Nah, sebelum kita berbicara memasuki keterangan ayat-ayat Al-Quran, saya ingin menyampaikan di sini dan mengisahkan pertanyaan seorang nenek kepada cucunya. Nak, apa tujuan kamu? Apa cita-citamu? Si cucu mengungkapkan cita-citanya dan keinginannya. Dia mengatakan, saya ingin menjadi seorang desainer. Sebagaimana sering kita mendengar jawaban dari anak-anak kita, sewaktu ditanya apa cita-cita dan tujuan kamu, satu mengatakan ingin menjadi seorang dokter, satu mengatakan saya ingin menjadi seorang pilot, satu lagi mengatakan saya ingin menjadi seorang politisi yang berkecimpung di dunia politik, satu lagi mengatakan saya ingin menjadi seorang pengusaha, satu lagi mengatakan saya ingin menjadi seorang pemimpin. Masing-masing dengan cita-cita dan tujuannya. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada para pendengar, pada pemirsa, demikian pula yang hadir bersama kita, apakah jawaban ini benar? Apakah jawaban ini benar? Karena tujuan kita, cita-cita kita itu yang akan mempengaruhi sikap kita, yang akan menentukan jalan yang kita akan lalui. Jawabannya dengan tegas dan jelas bahwa ini salah. Ini merupakan kesalahan, tapi kesalahan ini telah apa? Telah merata, telah mengakar di tengah-tengah kehidupan kita semua. Karena apa? Karena kebanyakan kita betul-betul telah terkontaminasi oleh apa? Oleh pandangan-pandangan dunia. Pandangan-pandangan duniawi ini yang telah betul-betul apa? Mencemari tujuan hidup kita hingga sering kali menyimpangkan kita bahkan dari tujuan hidup kita yang sebenarnya. Disebabkan cita-cita dan tujuan duniawi ini memalingkan kita dari Allah, menghalalkan segala cara untuk menggapai dan meraih. Kita semua tahu bahwasannya usaha, baik sebagai seorang pedagang, baik itu sebagai seorang katakan dia berusaha melalui katakan bidangnya sebagai seorang engineer, ya, atau sebagai seorang dokter, atau katakan sebagai seorang desainer, ini hanya merupakan sarana. Apabila tujuannya hanya terbatas pada ini, maka hidupnya pasti akan menyimpang dari tujuan hidupnya. Tapi kalau dia sudah mengarahkan tujuan hidupnya yang benar, ya, maka dia akan tahu jalan yang harus dilalui. Dia akan tahu jalan yang harus dilalui, ya, dan cara hidup yang harus dipilih. Dan sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menegaskan kepada kita bahwa tujuan hidup manusia inilah beribadah dan mengabdi kepada Allah dengan kehidupannya. Jadi seluruh kehidupannya adalah pengabdian, kebaktian kepada Allah. Bukan hanya sebatas pada saat kita sholat di masjid, pada saat kita berpuasa, pada saat kita berhaji, ya, pada saat kita membaca Al-Quran, bukan. Tapi apa? Seluruh kehidupan kita merupakan ladang ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita menjadi seorang dokter, tahu tujuan hidup kita mengabdi kepada Allah, kita tidak akan menyalahgunakan profesi kita untuk mencari dan mengumpulkan harta benda, tapi akan menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Apabila kita seorang pejabat, tahu tujuan hidup kita mengabdi kepada Allah, kita tidak akan menyalahgunakan jabatan kita dan tidak akan disesatkan oleh syaitan, ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Karena sadar bahwa kita kelak akan ditanya oleh Allah. Apabila kita mengetahui tujuan kita yang benar, lalu kita menjadi seorang desainer, kita tidak akan mendesain, ya, pakaian-pakaian, model-model yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kita juga tidak akan memanfaatkan keuntungan dari usaha kita, profesi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jadi tujuan hidup kita ini yang akan menentukan jalan kita, yang akan meluruskan hidup kita semua. Nah, Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk apa? Untuk mengabdi kepadaku, beribadah dan mengabdi kepadaku. Oleh karena itu para nabi, dari mulai Nuh ya, dan nabi-nabi seterusnya, semua sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kakek kita Adam sebelum Nuh, semua diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada Allah dan mengajak umat mereka. Kita dengarkan firman Allah dalam suratul A'raf, demikian pula dalam surah-surah yang amat banyak. Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'adzim." Sungguh kami telah mengutus Nuh ke tengah-tengah kaumnya untuk menyampaikan pesan dari Allah. Sembahlah Allah, mengabdilah kepadanya. Kalian tidak memiliki ilah selain dari Allah. Aku khawatir kalian akan terkena azab yang maha dahsyat kalau kalian keluar dari tujuan hidup ini. Begitu pula kepada Nabi Allah Hud. Wa ila 'adin akhahum Huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Kepada kaum Ad, kami mengutus saudara mereka yang bernama Hud. Juga mengajak kepada hal yang sama. Sembahlah Allah, mengabdilah kalian kepadanya. Kalian tidak memiliki ilah Tuhan selain dari Allah, apakah kalian tidak bertakwa? Begitu pula kepada Nabi Allah Saleh berikutnya, wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Thamud kami mengutus saudara mereka yang bernama Saleh, juga mengajak kepada hal yang sama. Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki ilah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada kaum Madian atau penduduk Madian, di mana nabi mereka bernama Syuaib, juga mendapatkan pesan yang sama. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka yang bernama Syuaib. Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki ilah selain dari Allah. Sembahlah Allah atau mengabdilah kepada Allah, beribadah kepada Allah bukan hanya sebatas selingan, tapi mengabdikan hidup kita teruntuk Allah dengan menjadikan Allah tujuan hidup kita. Oleh karena itu dalam suratul Rum, dalam suratul Rum ayat 30 dengan tegas Allah mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dengan lurus wajahmu ke hadapan Allah. Hadapkan wajahmu dengan lurus ke hadapan Allah. Dari manapun kamu berasal. Dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara. Apapun latar belakang profesi kamu, suku kamu, bangsa kamu. Semuanya menghadapkan wajah mereka ke hadapan Allah. Begitu mereka mengarahkan wajah mereka, hidup mereka ke hadapan Allah, dengan sendirinya mereka akan memilih jalan yang mengantarkan mereka kepada Allah. Fa'aqim wajhaka. Arahkan wajahmu, maksudnya apa? Hadapkan wajah kamu dengan lurus ke hadapan Allah. Lid-din, dengan mengikuti bimbingan tuntunan agama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian. Hanifa ay ma'ilan ilaihi, thabitan alaihi, mustaqiman fih. Kamu betul-betul hati kamu dengan penuh apa? Dengan penuh ketulusan menghadapkan wajah kamu ke hadapan Allah.
teguh di atasnya dan istiqamah dalam jalan kamu. Jadi hadapkan wajah kamu dengan lurus ya ke hadapan Allah dengan mengikuti tuntunan agamanya. Karena hidup di tengah-tengah samudera kehidupan tanpa bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala mustahil. Akhirnya kita laksana seekor binatang yang membabi buta meraba-raba ke sana kemari. Hadapkan wajah kamu dengan lurus ke hadapan Allah dengan mengikuti ad-din, tuntunan dan pedoman hidup yang Allah ajarkan. Melalui kitab sucinya dan nabi yang diutus di tengah-tengah kalian. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Di mana agama Allah ini, seruan Allah yang mengajak kalian menghadapkan wajah kalian ke hadapan Allah sesuai dengan kondisi keadaan ya, manusia ketika pertama kali diciptakan Allah. Masih belum ternoda, tercemar oleh berbagai macam penyimpangan dan tujuan. Jadi fitratullah maksudnya seruan Allah tadi, agama Allah sesuai dengan fitrah manusia ketika pertama kali diciptakan oleh Allah. La tabdila li khalqillah. Di mana tidak akan ada perubahan bagi ciptaan Allah. Kalau produk manusia terus berubah dan berkembang. Tapi ciptaan Allah, fitrah Allah tidak akan pernah berubah. Walaupun manusia berubah-ubah dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, wawasan pengetahuannya berkembang, fitrahnya tidak akan pernah berubah. Kalau terjadi, fitrahnya tertutup oleh hawa nafsunya, oleh tradisi, oleh budaya yang tidak benar. Yang sekali-sekali akan muncul pada saat manusia dalam keadaan sendiri, dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, dalam keadaan lemah, akan muncul dari hatinya panggilan dan seruan yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak memahami, tidak mengetahui hal ini. Akhirnya kehidupan mereka tidak jelas disebabkan karena arah tujuan hidup mereka yang tidak jelas. Nah, kalau orang cita-citanya menjadi desainer, maka seluruh perhatiannya ke sana, jalannya juga ke sana, dan dianggap semua jalan yang mengantarkan dia ke sana adalah jalan yang benar. Begitu juga kalau tujuannya hanya sekedar untuk menjadi pejabat, menjadi wakil rakyat, menjadi pengusaha, betapa rendahnya martabat manusia yang begitu mulia, yang diciptakan untuk Allah mengabdi padanya, dia merelakan dirinya untuk menjadi budak dan hamba dunia yang diciptakan untuk dirinya. Munibina ilaih, kalian benar-benar dalam keadaan kembali kepada Allah. Wattaquh, dan bertakwalah kepadanya. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik. Lalu Allah terangkan salah satu manifestasi apa? Yang muncul dari syirik. Manifestasi yang berasal dari syirik. Ini tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Itu minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka hingga lahirlah kelompok-kelompok dan golongan. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Lahirnya kesyirikan, ya, semacam ini yang membawa ke arah pertentangan, perselisihan karena tujuannya berbeda-beda. Kalau tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari arah dan mata angin yang berbeda, akan menuju kepada tujuan yang sama, tidak akan ada permusuhan. Nah, sekarang kita umat Islam, apakah kita mengaku bertauhid pada Allah kalau hati kita menyimpan kebencian, permusuhan, kedengkian terhadap sesama saudara kita? Bukan kita berusaha untuk kembali ke jalan Allah. Jadi jelas sekali dalam ayat ini. Itu surat Rum dimulai dari ayat berapa? Dari ayat 29 kalau tidak salah. Dimulai dari ayat 29. Ayat 30. Ar-Rum ayat 30. Hingga ayat 32. Dimulai dari ayat 30 hingga ayat 32 surat Ar-Rum. Kita lanjutkan kembali.
Kalau pada ayat ini Allah perintahkan kita menghadapkan wajah kita dengan lurus ke hadapan Allah. Pada ayat yang lain dalam suratul An'am, Allah menjelaskan bahwa hidayah petunjuk ini merupakan apa? Merupakan hidayah karunia yang tak terhingga. Dan Rasul ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul yang manusia mulia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan di atas jalan ini. Untuk berjalan di atas jalan ini. Coba silakan buka suratul An'am. Suratul An'am ayat 161. 161. Di mana Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Rasulullah. Agar Rasulullah mengumumkan, "Innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus yang akan mengantarkan manusia langsung menuju tujuan hidupnya. Tidak berbelok-belok. Tidak meliuk-liuk yang terkadang mengalihkan diri dari mana? Dari Allah. Jadi katakan wahai Rasulullah, sungguh Allah telah memberikan petunjuk kepadaku ke jalan yang lurus. Jalan yang langsung akan mengantarkan kita menuju tujuan kita, yaitu Allah. Nah, jalan ini dan perjalanan kita di saat menuju Allah dinamakan ibadah. Tapi di saat kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sini tidak mungkin kita akan sampai kepada Allah. Nah, ini yang akan menjerumuskan kita ke dalam syirik, pertentangan, perselisihan, dan perpecahan. Jadi syirik itu bukan hanya penyembahan terhadap berhala. Itu salah satu manifestasinya. Salah satu manifestasinya di mana manusia apa? Di mana manusia kehilangan arah tujuan hidupnya, akhirnya berhala yang lebih rendah daripadanya, yang merupakan ciptaan dari tangannya, disembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada zaman dahulu berhala terbuat dari batu, terdiri juga dari apa? Makhluk-makhluk hidup yang dapat kita jangkau dengan indera kita. Kalau sekarang ini, subhanallah, syaitan lebih canggih lagi menyesatkan manusia untuk menyembah berhala-berhala baru dalam bentuk isma yang tidak terlihat apa? Oleh mata kita, tapi dia telah berhasil membuat manusia keluar dari jalan Allah. Berbagai macam isma. Dalam bahasa Arab isim kan nama kan? Oleh karena itu, saksikan berapa banyak orang-orang Islam yang menjadikan madhab sebagai berhala yang disembah. Madhab kan seharusnya jalan. Tapi ini dikaitkan dengan pendapat manusia yang ditempatkan di atas firman Allah dan petunjuknya. Jadi orang bukan lagi mengarah kepada Allah, bukan lagi mengikuti bimbingan petunjuk Rasulnya, dia menjadikan berhala, madhab sebagai berhala yang disembah. Di mana cintanya, hidupnya, matinya, fanatiknya untuk madhab. Jadi terhadap orang yang berbeda madhab dengan dia, musuh. Padahal madhab bukan datang dari Allah. Ada lagi yang menjadikan organisasi, ormas sebagai berhala. Yang berada katakan pada ormas NU. Menjadikan NU sebagai berhala yang disembah bukan sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah. Dia akan memandang orang di luar NU bagaimana? Sesat. Waktu ditanya apa? Agama kamu apa? NU. Kenapa NU? Kenapa bukan Islam? Dibilang kalau NU pasti Islam. Tapi kalau Islam tidak semuanya NU. Begitu juga kelompok yang lain. Ditanya apa agama kamu? Salafi. Bukan Islam. Dia bilang kalau Salafi pasti Islam. Tapi kalau Islam tidak semuanya Salafi. Dia menganggap orang yang di luar Salafi akidahnya berbeda dengan mereka seperti pernyataan-pernyataan yang mereka nyatakan. Begitu juga dari kalangan Syiah. Yang bermadhab Syiah menganggap orang di luar Syiah ini apa? Bukan dari mereka.
Walaupun tidak mewakili semuanya, ma'adzallah, tapi kebanyakan dari mereka beranggapan kalau bukan Syiah, dalam pandangan mereka sebagai domba yang tersesat. Begitu juga di kalangan Ahlus Sunnah sama, tidak berbeda. Walaupun terjadi pertentangan perpecahan di kalangan Ahlus Sunnah, tapi masing-masing mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Pada nama-nama ini sebelumnya ada nggak pada zaman Rasul? Yang ada Islam dan Muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu seseorang kehilangan tujuan hidupnya, pasti jalannya juga akan apa? Jalannya tidak akan mengantarkan dirinya menjadi tujuan hidupnya. Jadi Allah katakan, sungguh Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus, yaitu dinan qiyamah. Din sebagaimana kita tahu agama yang berarti pedoman hidup. Qiyaman jamak dari qimah, artinya apa? Nilai. Qiyaman sistem nilai. Cuma yang menunjukkan sistem nilai yang berarti lurus. Ada pendapat ahli tafsir mengatakan qiyam asalnya qiyaman. Qiyaman, dibuang alifnya, takhfifan. Kalau saya condong, qiyam di sini merupakan jamak dari qimah yang menggambarkan sistem nilai. Jadi agama yang berisikan sistem nilai yang lurus dan meluruskan. Karena dia mengantarkan kita menuju Allah. Dan jalan ini jalan yang amat indah, jalan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan cinta, penuh dengan kebenaran, keadilan, yang akan dapat menyatukan manusia. Tapi kalau sistem nilai kita bersumber dari produk manusia, doktrin manusia, pasti hanya akan berpihak kepada apa? Kepada pemeluk doktrin tersebut. Tapi kalau kita kembali kepada nilai-nilai ilahi, Allah yang menciptakan alam semesta dan manusianya pasti akan menyatukan kita dan disambut oleh setiap manusia. Dinan qiyaman, millata Ibrahim hanifa. Ini bukan merupakan ajaran yang baru, tapi merupakan ajaran yang sesuai dengan jejak langkah Ibrahim yang lurus, istiqamah di atas kebenaran. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia sekali-kali tidak tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian untuk lebih jelas, lebih tegas lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala rincikan apa? Pokok dari tujuan hidup tersebut, dari jalan yang lurus tersebut. Qul, katakan wahai Rasulullah, apabila kamu ditanya mengenai jalan hidup tersebut, terangkan pada mereka. Dimulai dari Rasul, ya, disampaikan kepada umatnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku seluruhnya aku persembahkan, tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tiada sekutu bagi. Wa bidzalika umirt, dan sesuai dengan prinsip ini, jalan ini aku diperintahkan, wa ana awwal muslimin, dan saya sebagai orang yang terdepan yang berserah diri pada Allah. Jadi kalau ini tujuan hidupnya, baik dia seorang engineer, seorang desainer, seorang pilot, seorang pedagang, seorang pengusaha, tujuannya akan menyatukan mereka. Kepeduliannya, perhatiannya juga akan betul-betul mengarah kepada apa yang diridhai Allah. Kalau sekarang kita lihat orang Islam sebagai seorang desainer, dia mendesain sekian banyak potongan pakaian model yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Menjadi seorang engineer, fokus perhatiannya hanya mengumpulkan uang. Coba kalau dia berjuang. Menjadi seorang apa? Menjadi seorang pengusaha, pedagang, perhatiannya hanya untuk hawa nafsunya. Mengumpulkan harta benda, untuk memperkaya diri, ya, untuk keluarganya. Dia persiapkan bekal dunianya, adapun untuk hari akhiratnya hanya sambilan. Padahal kalau dia sesuai dengan baiat yang Allah ajarkan, sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Ini menggambarkan bahwa seharusnya umat manusia sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, ya,
Dan ini menjadi tujuan penciptaan manusia, termasuk jinnya, termasuk langit buminya adalah mengabdi kepada Allah. Jangan justru mengabdikan hidupnya untuk tujuan duniawi yang rendah. Masa manusia yang dimuliakan Allah menjadi budak dari dunia yang diciptakan untuk dirinya? Jadi jelas sekali pada ayat berapa tadi? Tadi pada ayat 161 ya. 161 hingga ayat 163 Al-An'am. Dan subhanallah, apa yang disebutkan Allah dalam suratul Rum tadi, Allah sebutkan ya, juga dalam suratul An'am ayat 159. 159. Kalau dalam suratul Rum Allah sebutkan ya, dalam bentuk larangan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Setelah menjelaskan tujuan hidup, di sini Allah terangkan sebelumnya. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dan mereka terbagi dalam kelompok-kelompok dan golongan-golongan. Lasta minhum fi syai'. Kamu bukan dari mereka, mereka bukan dari kamu. Artinya apa? Jalan hidup yang dibawa Rasul berbeda dengan apa yang mereka sampaikan, yang mereka jalani. Walaupun mereka mengaku sebagai pengikut sunnah Rasul atau pengikut keluarga Rasul. Semua klaim dan pengakuan mereka tidak sama sekali bernilai di sisi Allah. Mereka yang memecah belah agama mereka dan terbagi dalam kelompok-kelompok dan golongan-golongan, lasta minhum fi syai'. Lalu Allah mengatakan, innama amruhum ilallah, serahkan urusan mereka kepada Allah, wahai Rasulullah. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitahukan mereka tentang apa yang dulu mereka perbuat. Karena efek dari apa? Bergolong-golongan ini akan mengakibatkan terjadinya benturan, perselisihan, pertentangan. Tapi kalau orang semua mengarah ke tujuan yang sama, dari jalan yang berbeda-beda, mereka akan berkumpul enggak? Tapi walaupun dari tempat yang sama, dari tempat start yang sama, menuju arah yang berbeda, pasti garis finishnya akan berbeda. Betul enggak? Jadi sekarang kita jumpai umat Islam tanpa disadari sudah kehilangan tujuan hidup mereka. Tersesat dari jalan mereka, bukan lagi menuju Allah, Allah hanya tinggal nama, tujuan. Ya. Ibadah hanya sebatas pada ibadah ritual, mereka lupa bahwa hidup mereka seluruhnya adalah ladang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, sekarang kita beralih ke dalam surat Asy-Syura yang menjelaskan ajaran para nabi, ya. Sebenarnya semua sama. Surat Asy-Syura ayat 13. Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad-din. Allah mensyariatkan ya, bagi kalian dari pedoman hidup, dari agama. Yang mensyariatkan Allah apa manusia? Ini bukan lagi nabi kita, bukan lagi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bukan. Kalau pendapat mereka berbeda dengan pendapat yang lain wajar. Tapi kalau syariat Allah, di luar syariat Allah adalah batil. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah hak yang ada hanya kebatilan. Tapi kalau pendapat manusia, bisa benar, bisa salah. Jadi kalau orang berfanatik kepada pendapat manusia, salah besar dalam hal ini. Maka Allah katakan, Allah mensyariatkan, ya, telah menggariskan bagi kalian dari agama dan pedoman hidup. Ma wassa bihi Nuh, sesuai dengan wasiat Allah kepada Nuh. Wallazi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah sama dengan apa yang kami wahyukan kepada Nuh. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan sesuai dengan yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Pesan yang Allah sampaikan kepada mereka, tegakkan agama Allah. Bukan agama Allah jadi kendaraan, ya. Agama Allah jadi alat,
Tapi hendaklah kalian bersama-sama menegakkan agama Allah dengan lurus. Itu menghadapkan wajah kalian kepada Allah. Dan agama sebagai sarana jalan menuju Allah. Wala tatafarraqu fih. Kemudian ditegaskan dan jangan kalian bercerai-berai dalam agama Allah. Begitu wajah kita berpaling dari Allah, pasti kita akan bercerai-berai. Makanya umat Islam dari masa ke masa kalah bertanya-tanya kenapa Allah tidak bantu mereka. Seperti bangsa Arab yang mengeluh kenapa Israel yang kecil bisa mengalahkan mereka. Jangan salahkan Israel. Israel bukan penyebab kekalahan kalian. Tapi Israel hukuman dari Allah. Ya, mengalahkan kalian yang besar, yang kaya karena hati kalian tidak tertuju pada Allah. Wajah kalian tidak menghadap ke hadapan Allah. Kalian hidup dengan lupa kepada Allah. Dulu bangsa Arab dalam keadaan hina, datang Islam. Allah muliakan bangsa Arab dengan Islam. Sekarang orang-orang Arab meninggalkan Islam merasa bangga dengan urubah kebangsaan mereka. Allah hancurkan mereka. Arab dan bangsa Arab dulu tidak ada arti apa-apa. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, kunna abillah fil jahiliyah. Dulu kita di bangsa yang hina pada masa jahiliyah. Fa'azzanallahu bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Nah, bangsa Indonesia kalau ingin mulia, tidak ada jalan yang lain kecuali kembali kepada Islam. Bukan kembali kepada kebudayaan. Bukan kembali kepada sosialisme, bukan. Sosialisme tanpa tuturan agama akan dijadikan kendaraan. Namanya sosialisme, namanya demokrasi, tanpa tuntunan agama mengarahkan wajah kita kepada Allah, semua akan mengantarkan kita menuju kesesatan. Oleh karena itu Pancasila yang berisikan nilai-nilai yang amat indah tanpa Allah, tanpa kita menghadapkan hati kita kepada Allah, ya, maka Pancasila dengan mudah diperalat dan ditunggangi. Ditafsirkan sekehendak hati manusia. Oleh karena itu, kenapa mereka berusaha menghapuskan ketuhanan yang Maha Esa? Digantikan dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Kenapa? Karena budaya buatan manusia bisa diatur dari masa ke masa sekehendak hati mereka. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa mengharuskan kita menghadapkan wajah kita kepada Allah, menjadikan Allah tujuan hidup kita. Kalau sekarang kita dipecah belah oleh syaitan wal-iyadzubillah. Jadi syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Allah syariatkan bagi kalian dari agamanya, ya, langsung datang dari Allah. Oleh karena itu yang datang dari Allah syariat, yang datang dari manusia pemikiran dan fikih atau pandangan atau pemahaman. Beda di antara keduanya. Yang satu sakral, pasti kebenarannya. Yang satu apa? Nah, ini yang membedakan antara Quran dan hadis. Hadis walaupun diriwayatkan atas nama Rasul, tapi apakah betul dari Rasul? Kemudian tidak ada jaminan dari Allah teks hadis yang ditulis sama dengan apa yang diucapkan Rasul seadanya benar. Tapi kalau Quran, yang datang dari Allah sesuai apa yang terdapat dalam Al-Quran. Tidak ada kekurangan, tidak ada penambahan. Yang mengatakan ada yang kurang, orang yang tidak pernah berhubungan dengan Quran. Dan banyak umat Islam menghafal Al-Quran tapi tidak faham isi Al-Quran. Kalau mereka faham isi Al-Quran, tidak mungkin mereka mengutamakan selain Al-Quran dari Al-Quran. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat apa? Dalam surat Yunus, kalau tidak salah ayat 56, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, ini panggilan kepada seluruh manusia bukan hanya kepada orang Islam, telah datang dari Tuhan kalian langsung. Petuah, bimbingan, mau'izatun min rabbikum dari Tuhan langsung. Nasihat, bimbingan dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga penyembuh bagi penyakit-penyakit yang terdapat dalam dada kita ini, yang menyimpangkan kita dari tujuan hidup kita. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Qul fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan datangnya Al-Quran, dengan anugerah Allah ini seharusnya mereka sambut dengan sukaria. Huwa khairum. Qul bifadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya melalui Al-Quran, seharusnya mereka sambut dengan sukaria dan senang, dengan penuh kebahagiaan. Huwa khairum mimma yajma'un. Quran lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan, baik itu dunianya maupun pengetahuannya. Huwa khairum
mimma. Ini jelas sekali. Tapi sekarang apa yang dikumpulkan oleh manusia lebih dihargai daripada apa yang datang dari Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan apa? Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa yang kami wasiatkan pada Ibrahim, pada Musa, pada Isa, an aqimuddin, tegakkan agama Allah dengan lurus. Jangan kalian tunggangi agama Allah. Wala tatafarraqu fih, dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Subhanallah, kembali ayat Allah menjelaskan hal yang sama tapi dalam uslub yang berbeda. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Tahukah kalian? Seruan ini mengajak orang menegakkan agama Allah bersatu di dalamnya amat berat bagi orang-orang musyrik untuk menyambut ajakan kamu. Menghadapkan diri kalian pada Allah dan bersatu dalam agamanya. Ini berat. Orang musyrik lebih suka apa? Membanggakan apa yang ada pada mereka. Mereka enggan untuk tunduk patuh kepada apa yang datang dari Allah. Itu namanya al-bayan al-Qur'ani. Bagaimana Allah menjelaskan ya satu persoalan tapi dengan bayan dan uslub yang bermacam-macam. Amat berat bagi orang-orang musyrik untuk menyambut seruanmu kembali kepada Allah dan bersatu dalam agamanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memilih nanti dari hamba-hamba Allah ini yang tulus, yang ikhlas ya. Allah akan memilih untuk kembali kepadanya, untuk berjalan menuju Allah, orang-orang yang hatinya kembali. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah akan pilih ya untuk kembali kepadanya, berjalan menuju Allah orang-orang yang Allah kehendaki, bukan tergantung kehendak kita. Jadi agama bukan diatur oleh kita. Begitu juga hidayah dan sesat bukan diatur oleh kemauan kita. Kita berikan hidayah bagi siapa yang kita mau ya. Lalu menyesatkan siapa? Enggak. Tergantung kehendak Allah yang maha bijaksana yang akan memilih siapa-siapa orang yang hatinya kembali. Allah akan memilih untuk kembali kepadanya siapa yang Allah kehendaki. Dan kehendak Allah betul-betul berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan. Wa yahdi ilaihi may yunib. Allah akan membimbing untuk kembali kepadanya orang-orang yang hatinya kembali pada Allah. Lalu Allah terangkan, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sesungguhnya tidak terjadi pertentangan di antara mereka, perselisihan di antara pemeluk agama, kecuali setelah sampainya ilmu kepada mereka. Setelah penjelasan datang dengan jelas gamblang, mereka berselisih. Kok aneh? Sudah tahu kok berselisih? Baghyan bainahum, karena mengikuti hawa nafsu yang membelokkan mereka, menyimpangkan mereka. Seperti inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sesungguhnya agama satu-satunya yang disahkan, diterima oleh Allah adalah Islam, berserah diri kepada Allah. Dan tidak terjadi pertentangan di antara para ahli kitab kecuali setelah sampainya ilmu kepada mereka, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka yang menyimpangkan mereka dari tujuan. Begitu juga wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidak terjadi pertentangan, perpecahan di antara para ahli kitab kecuali setelah datangnya keterangan yang jelas dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena manusia ini bukan makhluk tanpa pilihan dan hawa nafsu. Ada yang menundukkan hawa nafsunya, mengutamakan keridhaan Allah. Ada yang dikendalikan oleh hawa nafsunya walaupun tahu benar, tidak mau menerima kebenaran. Saya mau tanya, para pencuri tahu nggak mencuri itu buruk? Tahu. Dikerjain karena hawa nafsu. Koruptor? Tahu. Tapi walaupun mereka tahu, mereka kerjakan. Sebagai bukti bahwa mereka tahu, mereka tidak ingin dikatakan sebagai seorang koruptor. Seorang yang berzina, yang bekerja di pekerjaan apa? Pekerjaan menjual tubuh, PSK ya? Mau nggak dikatakan? Profesinya ditulis di KTP, PSK.
Tidak mau. Atau koruptor? Mau nggak? Nggak bakal mau. Dia akan pilih nama-nama yang indah, yang harum. Ini menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa perbuatan mereka tidak benar. Seorang koruptor, kalau dikatakan kamu seorang koruptor, marah nggak? Dianggap pencemaran nama baik, walaupun sehari-hari perilakunya apa? Pengedar narkotika. Atau germo, mau nggak ditulis profesinya germo? Atau pengedar? Nggak bakal mau. Oleh karena itu perampok, kalau merampok nggak mau di kampungnya. Merampok di kampung orang, menutup wajahnya, pulang ke kampungnya pakai baju koko, kopiah putih. Masuk ke masjid, berikan sedekah bantuan. Koruptor juga begitu. Mereka korupsi uang negara, setelah itu pakai baju koko, kopiah putih, datang ke masjid-masjid, datang ke tengah-tengah majelis ta'lim, memberikan bantuan, mendapatkan doa dari masyarakat. Masyarakat tidak tahu bahwa yang diberikan untuk mereka hasil curian dari uang mereka. Betul tidak? Jadi tidak terjadi pertentangan di antara manusia setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, kecuali disebabkan karena apa? Karena hawa nafsu mereka, walaupun setelah datang ilmu kepada mereka. Oleh karena itu menyedihkan sekali umat Islam mau diadu domba, mau dipecah belah, disebabkan oleh hal-hal yang tidak berarti sama sekali. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kemudian walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ada keputusan Allah sebelumnya, memutuskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan pengadilan manusia. Kalau bukan karena kalau bukan disebabkan karena keputusan Allah yang terdahulu, telah lama diputuskan di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Artinya Allah, kalau bukan menetapkan untuk memberikan kesempatan pada mereka hingga saat yang telah ditentukan, Allah sudah putuskan di antara mereka dengan mengirimkan azab. Tapi Allah memberikan kesempatan. Akan datang satu hari tidak terdapat lagi kesempatan. Walaupun dia meratap, menangis, siap untuk kembali kepada Allah, bersatu dalam agama Allah, tidak akan didengarkan permintaannya. Sekarang ini kesempatan buat kita. Innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya orang-orang yang menerima warisan Alkitab setelah generasi yang pertama ini, ternyata berada dalam kebimbangan, keraguan. Sekarang terbukti. Mereka menerima Al-Quran, tapi mereka tidak yakin, bimbang, ragu terhadap Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran kita petunjuk yang tidak jelas. Oleh karena itu untuk menjelaskannya harus mengambil dari luar. Padahal Allah mengatakan Quran ini nur. Seharusnya nur itu yang memberikan penerangan. Tapi sekarang yang terjadi, Quran tidak jelas, gelap, membutuhkan penerangan dari luar. Lalu kemana keterangan Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan penjelasan yang sejelas-jelasnya? Jadi sesungguhnya orang-orang yang menerima warisan Alkitab setelah mereka ini para nabi, penerus nabi, ternyata lafi syakkim minhu murib, berada dalam keraguan-raguan yang amat dalam terhadap apa-apa yang terdapat dalam kitab Allah. Lalu apa perintah Allah pada nabinya? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Bukan. Itu dalam surat Hud. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Falidzalika maksudnya apa? Sesuai dengan pedoman yang Allah ajarkan pada kamu, mengajak manusia kembali kepada Allah. Mengikuti jejak para nabi sebelumnya, falidzalika, ke arah itu hendaklah kamu mengajak. Maksudnya kepada Allah. Kepada Allah, menegakkan agama Allah, ya. Hendaklah kamu berdakwah dan mengajak. Ini tugas nabi, tugas para rasul, tugas juga para ulama, sama, tidak berbeda. Bukan mengajak umat berpecah belah, tapi falidzalika fad'u, maksudnya kepada Allah, menegakkan agama Allah, kalian mengajak. Wastaqim kama umirt, istiqamahlah kamu dengan lurus sebagaimana yang Allah perintahkan.
Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka yang mengajak ke sana kemari. Lurus kamu dengan tujuan kamu, karena kita ini apalagi ustadz, godaannya besar, datang tawaran mengajak ke sana, tawaran mengajak kemari dengan alasan melalui ini kita berdakwah. Akhirnya bukan dia berdakwah kepada Allah, ustadznya dijadikan sebagai alat kampanye untuk kepentingan sebagian orang. Akhirnya menjatuhkan martabat dirinya, tidak sama sekali dihargai karena dia menginginkan dunia yang ada pada mereka, padahal seharusnya mereka justru menyambut apa yang Allah ajarkan kepada para ulama. Wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, katakan pada mereka bahwa aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitabnya. Ini tegas. Wa umirtu li'adila bainakum, aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian. Kemudian Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, kami bertanggung jawab atas amal kami, kalian bertanggung jawab atas amal kalian. Kalau kalian nggak mau, kami tidak akan mengikuti kalian. Tetap kita akan berjalan di jalan menuju Allah. Lana a'maluna wa lakum la hujjata bainana wa bainakum, tidak ada alasan di antara kami dan kalian. Kami sudah sampaikan pesan Allah, oleh karena itu kami bebas dari perbuatan kalian dan tidak bertanggung jawab. Allahu yajma'u bainana, Allah akan mengumpulkan kita kelak. Wa ilaihil masir, dan kepadanya semua manusia akan dikembalikan. Artinya apa? Kita nggak tergesa-gesa, kita sampaikan, berikan peringatan, disambut alhamdulillah, tidak disambut kita nggak punya kekuasaan untuk memaksa. Yang penting hujjah Allah sampai kepada mereka. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama Ustadz Otto, Mas Krisna, kebanyakan kita ini kehilangan tujuan hidup kita. Oleh karena itu kita ingin dari mulai dini, karena anak-anak diingatkan tujuan hidup kamu adalah mengabdi kepada Allah yang menganugerahkan kehidupan ini untuk kita. Nikmat-nikmatnya. Nah tinggal kamu pilih. Kamu mau pilih jalan menuju Allah melalui mana? Dalam profesi kamu. Kamu punya kecondongan sebagai desainer, jadi desainer muslim yang baik. Sebagai dokter, dokter muslim yang baik. Jangan jadi dokter, tapi tidak punya tanggung jawab. Hanya berpikir uang saja. Jadi wakil rakyat, dia menjalankan amanat Allah. Bukan justru berpikir untuk memperkaya diri, memanfaatkan jabatan selagi menjadi apa? Wakil rakyat. Menjadi kepala negara, atau wakil presiden, atau menteri. Dia tidak merasa tujuan hidup dia adalah Allah. Malah mengoreksi, ya, mengomentari ajaran petunjuk yang datang dari Allah. Ini orang-orang yang tidak ada harganya dalam kehidupan ini. Nah kalau orang seperti ini, kita jangan ikut-ikutan. Nah kalau kita berbicara tentang manusia Ustadz Otto, Allah turunkan satu surah yang bernama Suratul Insan. Suratul Insan. Sebagaimana tadi Ustadz Otto katakan dalam bahasa Sunda, insan itu artinya jelma. Jelma dalam bahasa apa? Bahasa aslinya, penjelmaan itu artinya apa? Penampakan. Kenapa manusia dinamakan insan? Diambil dari kata anasa. Inni anastu naro, saya menyaksikan, melihat api. Saya menjumpai artinya penampakan api. Kalau jin dikatakan jin apa? Karena tidak terlihat. Falamma janna alaihi lail, ketika datang kegelapan malam hingga membuat pandangan kita tidak melihat. Jadi kata al-ins menggambarkan makhluk ya yang tampak di hadapan kita semua, sedangkan jin makhluk halus yang tidak terlihat oleh indera kita. Nah, penjelmaan ini kan merupakan sesuatu yang baru. Betul tidak? Penjelmaan dari satu makhluk yang baru, yang butuh, yang lemah, dan penuh ketergantungan. Maka Allah berfirman dalam suratul Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata alal insan, hinum minad dahri, lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang, telah berlalu bagi manusia, hinum minad dahri, masa yang begitu panjang, lam yakun syai'am madhkura. Pada saat itu dia bukan merupakan sesuatu yang berarti dan disebutkan. Arti waktu yang begitu panjang.
sebelumnya kita merupakan sesuatu yang tidak berarti. Kita kan baru muncul kapan? Saya mungkin 60 tahun yang lampau. Ustaz Otong berapa? 68 yang lalu. 58? Iya, berapa usia sekarang? 52 tahun yang lampau. Nah, manusia pertama juga baru kalau dibandingkan waktu apa? Dan usia kehidupan ini. Nah, sebelum adanya waktu dan tempat, Allah Subhanahu wa taala, Dia merupakan Tuhan yang azali dan abadi. Dia ada sebelum adanya waktu, karena waktu ciptaan Allah sebelum adanya tempat. Kemudian segala sesuatu ya yang lahir dan muncul di alam raya ini ciptaannya bergantung padanya dan kembali kepadanya. Maka Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah al-awwal, di mana segala sesuatu berawal daripadanya dan dia tidak berawal dari sesuatu. Dan dia juga al-akhir, tempat kembalinya segala sesuatu. Bergantung padanya. Oleh karena itu ketergantungan kita pada Allah ini luar biasa. Tanpa Allah kehidupan kita akan sirna. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan, bukankah telah berlalu bagi manusia masa yang begitu panjang, lam yakun syai'an madhkura, di mana pada masa itu bukan merupakan sesuatu yang berarti. Arti hidup kita yang memberikan Allah. Bentuk rupa kita, akal kita, pengetahuan kita, tapi kenapa sombong di hadapan Allah? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami yang telah menciptakan manusia. Min nutfah, dari sperma yang berasal dari sari pati tanah. Amsyajin, yang bercampur membuahkan ovum, telur. Lahirlah manusia. Nabtali, dengan tujuan untuk menguji dirinya. Jadi semua pemberian Allah padanya ujian. Faja'alnahu sami'an basir. Oleh karena itu untuk melengkapi dirinya sebagai khalifah yang diuji, Allah jadikan dia sami'an basir. Artinya apa? Bukan hanya mendengar, binatang juga mendengar yang lain. Tapi kata sami menggambarkan pendengaran khusus. Artinya mendengar hingga melahirkan ilmu buat dia dan wawasan. Begitu juga penglihatan yang membawa dirinya menuju wawasan hingga mendengar, melihat dengan tajam. Karena sami kan silqa mubalaghah. Inna hadainahu sabila. Dan untuk apa? Menghilangkan alasan baginya bahwa dia tidak tahu tujuan hidupnya, kami telah menunjukkan jalan kepadanya. Imma syakiran wa imma kafura. Di antara mereka ada yang bersyukur pada Allah, mengabdikan hidupnya kepada Allah, menjadikan kehidupannya ladang pengabdian. Ada lagi yang ingkar dan kafir. Oleh karena itu kalau orang tahu akan tujuan hidupnya, beramal ke sana, dia akan menyepelekan dunia dan seluruh isinya. Dia merasa rendah kalau dirinya hanya apa? Sebatas untuk menjadi seorang dokter, seorang engineer, seorang katakan wakil rakyat atau pejabat tinggi negara. Ini tujuan-tujuan yang rendah. Yang sirna dan kelak akan musnah semuanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi tujuan yang mulia berjalan menuju Allah, di atas jalan Allah, bersatu bersama hamba Allah. Walaupun orang bilang kampungan, walaupun kerjaannya pedagang soto, pedagang sayur di pasar induk, atau pedagang asongan, atau dia bekerja katakan sebagai supir Grab atau supir Gojek, tapi kalau tujuan hidupnya Allah, hidupnya akan terjaga dan terpelihara. Dan dia mulia di sisi Allah. Jadi jangan orang dibanding-bandingkan dengan profesi, dengan harta, kedudukan. Karena ini semua bukan apa? Bukan tujuan hidup yang utama. Oleh karena itu saya jumpai sebagai orang tertawa, terbahak-bahak senang ketika menerima jabatan, mengadakan syukuran. Karena itu tujuannya. Itu yang dibanggakan. Apalagi yang bangga ketika menerima gelar. Menerima gelar sebagai seorang profesor, doktor. Ya. Atau katakan orang tuanya bangga, air matanya berlinang-linang karena merasa sukses mendidik anaknya. Dia lupa. Dia lengkapi anaknya dengan bekal dunia, tapi lupa tujuan hidup yang utama, di mana si ayah, si ibu kelak akan ditanya di hadapan Allah. Nah, karena kita menyepelekan Allah dan jalan menuju Allah, terjadi kerusakan dalam kehidupan kita semuanya. Berbangsa kita, bernegara kita, lupa bahwa kita makhluk yang ditempatkan di muka bumi sedang menjalani ujian. Allah tunjukkan jalan kita dan ingatkan asal usul kita yang begitu rendah.
Dari sari payetana Allah ciptakan kita menjadi cairan yang hina. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya pertemukan antara sperma dan ovum dalam rahim yang bergantung pada rahmat Allah. Setelah Allah berikan dia kemuliaan, dia lupa petantang-petenteng di atas muka bumi. Oleh karena itu nabi, para rasul, begitu pula orang-orang yang mengikuti jejak para nabi dan keluarga rasulnya semua bertawadhu di atas muka bumi. Kalau kita agama hanya jadi wacana, jadi perdebatan, pertentangan, yang satu bilang salafi, yang satu bilang katakan ahlus sunnah wal jamaah, yang satu bilang syiah, kita alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan dari fanatisme ini. Kita merasa berbahagia di saat kita mengatakan ana muslim wa nahnu muslimun. Terlepas dari belenggu-belenggu fanatisme ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pertahankan iman kita, ketulusan kita sampai kita meninggalkan dunia berjumpa dengan Allah dengan iman dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita akui dalam perjalanan kita ini banyak kelalaian, kelupaan, kemaksiatan. Butuh untuk saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saya kira keterangan mengenai tujuan hidup ini sebagaimana yang diterangkan Allah dalam Al-Quran jelas dan gamblang. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di masa akan datang kalau bertanya pada anak-anak apa tujuan hidup kamu, kalau mereka menjawab tujuan kami untuk mengabdi kepada Allah, arahkan terus dan ingatkan. Kalau dia mengatakan tujuan untuk kehidupan dunia, katakan bahwa ini salah yang akan menyesatkan kamu, mengeluarkan kamu dari jalan Allah, keberuntungan dan kebahagiaan kamu. Kira-kira indah nggak Ustaz Otong kalau manusia ini semua hatinya indah sekali, indah sekali. Indah, kan? Sekarang mau menyatukan ketua DKM saja susahnya minta Karena apa? Karena tujuan duniawi ingin menunjukkan pengaruh, iya betul. Ada yang cari keuntungan dari keuntungan dunia dan lain sebagainya. Dia nggak kebahagiaan, dia marah. Wal iyadzubillah. Mudah-mudahan insya Allah kajian kita bisa membawa manfaat bagi kita semua. Apa yang saya sampaikan dari ayat-ayat tadi, itu hanya sekelumit dari ayat-ayat Al-Quran. Bukan seluruhnya. Jadi kalau orang mau baca Al-Quran, dia akan temukan semua ayat Al-Quran mengarahkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kenapa pembukaan Al-Quran dimulai dengan suratul Fatihah. Dan tidak sah sholat kita tanpa membaca Al-Fatihah. Dan ini membuktikan bahwa Al-Quran telah tersusun dari masa Rasul. Terkumpul. Karena Rasulullah mengatakan tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab. Berarti dari mulai zaman Rasul, Al-Fatihah adalah pembuka Al-Quran. Pembuka Al-Quran. An-Nas sebagai penutup Al-Quran. Itu bukan di tangan sahabat pada zaman Rasul. Isinya begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan Alhamdulillah Rob NU atau Muhammadiyah atau Salafiyin, tidak. Bukan juga Robnya Ahlus Sunnah atau Syiah. Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyaka na'budu. Berarti kan iyaka na'budu. Hanya padamu ya Allah kami menyembah. Wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami as-sirat al-mustaqim. Itu jalan yang lurus mengantarkan kita menuju Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalan orang-orang yang melaluinya dan telah menerima nikmat karunia dari Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang terkena murka, waladhdallin, ataupun jalannya orang yang tersesat. Jadi apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, ingat tujuan hidup Anda adalah mengabdi kepada Allah dan hidup Anda adalah ladang pengabdian kepada Allah. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi hari kurban. Yang kita sembelih baik itu kambing atau sapi untuk keluarga kita, itu hanya simbol. Bukan itu segala-galanya, itu hanya simbol. Di mana kita siap ya mengorbankan seluruh yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim ya menyembelih Ismail, ya, Allah menguji dirinya, mengorbankan apa yang paling dicintai dalam hidup ini sebagai bukti bahwa dia rela mempersembahkan apa saja dalam hidup ini untuk Allah. Wong datangnya dari Allah. Kok kita pelit dengan apa yang Allah berikan untuk kita? Dan Allah akan gantikan yang lebih baik lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Demikianlah ikhwan, akhwat,
pendengar, pemirsa, radio, televisi, silaturahim, kepada seluruh kaum muslimin, mari kita betul-betul menghadapkan wajah kita dengan lurus kepada Allah sebagaimana ucapan Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Jangan lagi kita mau dicemari oleh fanatisme, berkelompok, bergolongan, bermadhab. Madhab hanya sebagai jalan. Yang kita ikuti adalah Rasul, yang kita tuju adalah Allah. Imam Syafi'i atau Malik berupaya menerangkan jalan yang kita lalui. Seperti petunjuk jalan, jalan sudah ada, katakan menuju ke Mekah. Nah, kita umpamakan Imam Syafi'i itu bagikan pilot atau kapten pada sebuah apa? Pada sebuah katakan kapten baik itu penerbangan atau katakan bahtera di tengah lautan. Ya. Tapi jangan kita masing-masing berfanatik pada kapten kita. Berfanatik secara buta, tidak. Manusia dengan kelebihan masing-masing, tetap dia manusia. Jalan hidup kita datang dari Allah. Nabi yang diutus tengah kita, Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi tersebut bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semoga dengan kita menghadapkan wajah kita kepada Allah dengan lurus dan hati yang tulus, dapat meluruskan hidup kita. Dapat menghiasi kehidupan kita dengan kebenaran, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, cinta yang akan menerangi hidup kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi Ulumul Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Otong. Tujuan hidup manusia apa tadi sudah dijelaskan ya. Mudah-mudahan dapat kita pahami semuanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Otong. Saya Muhammad Krishna dan Neza. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.